Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang pencegahan. Cegahlah 3 keburukan ini dengan 3 kebaikan berikutnya. Nah, ketika ini bisa dilakukan, maka kita menjadi seorang mukmin yang sejati. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam beraktivitas. Allah memberikan kita kelancaran dalam berusaha. Kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan pada kesempatan kali ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bisa kita optimalkan untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Selanjutnya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat kepada Rasulullah, yakni minimal kita mampu membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, minimal. Syukur-syukur selain bisa melafalkan sholawat, kita juga bisa mengikuti sedikit demi sedikit sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bersolawat maupun mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah itu tentu harus didasari dengan ilmu. Ilmu bagaimana kita memiliki motivasi, memiliki keinginan untuk melakukan ataupun mengerjakan daripada sunnah Rasulullah SAW. Tanpa ilmu maka ini akan sangat sulit. Ya, tanpa ilmu maka ini akan sangat berat. Maka ketika kita sudah tahu ilmunya, insya Allah kita akan dikuatkan oleh Allah untuk bersolawat dan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Tapi kalau tidak punya ilmu, maka itu sangat sulit ya, sangat berat. Makanya jangan heran ketika kita melihat teman, saudara, sahabat yang dia ya tidak mampu membaca sholawat sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika sholat. Bagus ketika sholat baca sholawat, memang itu aturannya. Tapi di luar sholat, nah ini perlu pembiasaan. Sama seperti halnya kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, itu pun perlu pembiasaan. Nah, hari ini kita coba membahas atau membicarakan tentang keburukan yang kalau kita bisa lawan, bisa kita tutup, maka ditutup dengan kebaikan lagi. Keburukan ditutup dengan kebaikan. Begitulah karakter seorang mukmin yang sebenarnya. Jadi kalau kita mengaku seorang yang beriman, maka kita diarahkan, diajarkan oleh ulama kita untuk bisa menutup kejelekan itu dengan yang baik-baik. Nah, berikut ini kita akan cari tahu apa yang jelek itu dan bagaimana cara menutupnya. Ya. Nah, hari ini kita coba melihat nasihat dari sahabat ya, Malik bin Dinar. Nah, ini tentu masih berkaitan dengan kitab Nasaihul Ibad juz 3 maqalah yang ke-55. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu redaksi ininya ya, redaksi aslinya. Wal maqalatu al-khamisatu wal khamsun. Qala Malik bin Dinar
radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Malik bin Dinar ini dulunya dalam sejarah dia bukan dari orang yang alim. Dia dulunya itu senang bermaksiat, senang berbuat dosa. Ya. Kapan dia dapat hidayah? Dia dapat hidayah sehingga dia taubat ketika putri kesayangannya meninggal. Di saat itulah dia mendapat hidayah dan kemudian menjadi ulama saat itu. Nah, Malik bin Dinar ini salah satu sahabat yang dia hidup di zaman sahabat tabi'in. Dia hidupnya itu setelah sahabat. Ya, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar dalam nasihatnya mengatakan ihbis. Ihbis ay imna, dalam bahasa makna yang lain imna. Apa itu ihbis atau imna? Kata beliau, cegahlah olehmu. Ya, cegahlah olehmu. Apa yang dicegah? Salasan, 3. Apa 3? Min khisalil mazmumah. 3 perkara yang tercela, mazmumah. Bisalasin, dengan 3 lagi. Apa? Minal khisali mahmudah, dengan perkara-perkara yang baik, ya. Nah, hatta takuna minal mu'minin, ya. Sehingga kamu akan termasuk golongan orang-orang yang mukmin, ya. Nah, di sini Imam An-Nawawi menjelaskan tattasifa bihaqaiqil iman kal mu'minina as-sadiqina fi imanihim. Di sini dikatakan maksudnya adalah supaya kita memiliki sifat dengan hakikat keimanan seperti orang-orang yang beriman yang benar keimanannya dulu gitu. Jadi kalau kita bisa menutup 3 keburukan ini, 3 sifat buruk ini dengan sifat yang baik, nah maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang keimanannya itu seperti keimanan yang benar orang-orang terdahulu. Nah, apa yang pertama? Al-kibra bitawadu'. Kesombongan dilawan dengan tawadu'. Nah, apa sih penyebabnya orang bisa sombong? Tentu kalau kita sudah memahami, bisa kita kontrol diri kita, bisa kita kendalikan diri kita agar kita tidak sampai berbuat sombong tadi. Yang pertama, di sini dikatakan orang yang bisa berpotensi sombong itu adalah orang yang memandang dirinya itu lebih mulia dari orang lain. Kenapa dia bisa memandang dirinya lebih mulia dari orang lain? Nah, ini biasanya menyangkut tentang penampilan, tentang keuangan, tentang jabatan, tentang apalagi pangkat, kedudukan. Nah, biasanya dengan adanya kemewahan itu yang ada pada dirinya, dia merasa mulia. Nah, ketika dia merasa mulia dengan kemewahan itu, maka dia berpotensi berbuat sombong kepada orang lain. Nah, orang yang seperti ini, yang memiliki kesombongan ini harus belajar yang namanya tawadu'. Tawadu itu apa sih? Tawadu itu mengekang diri dari kemewahan yang dia miliki, ya, tanpa merendahkan orang lain. Ya, jadi dengan kemewahan dia, dengan kenikmatan yang dia miliki, fasilitas dunia yang ada pada dirinya itu tidak sampai menyakiti orang, menghina orang, menyalahkan orang, merasa paling mulia, merasa paling tinggi, merasa paling pinter, merasa paling cantik, paling ganteng misalnya, ya.
Jadi ketika kemewahan dunia yang dia miliki membuat dia tambah dekat kepada Allah, maka itulah tawadhu. Jadi ketika orang dekat sama Allah itu nggak mungkin dia berbuat sombong. Karena apa? Dia tahu, ya, dia tahu Tuhannya maha tinggi dan dirinya orang itu berkata saya ini kecil. Itu ya. Jadi sifat yang pertama sombong, maka harus dilawan dengan sifat tawadhu. Terus yang kedua kata Malik bin Dinar, wal hirsa bil qanaah. Apa itu al hirs? Al hirs adalah, di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, fal hirsu huwa ijtihadu fi syai'in yatlubuhu, bersungguh-sungguh ya dalam sesuatu yang ia cari, bersungguh-sungguh ya. Jadi al-hirs itu artinya bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang dia inginkan ya. Tapi orang yang seperti ini ya, maksud al-hirs di sini adalah ketika dia menginginkan sesuatu, dia mengejar dengan cara semaksimal mungkin ya, tapi ini belum titik, masih koma. Artinya apa? Ada penjelasan lagi, yakni bersungguh-sungguh sampai melalaikan kewajibannya, melalaikan hak-hak orang yang ada di bawah tanggung jawabnya misalnya. Terus apalagi menghalalkan berbagai cara. Nah ini nggak dibenarkan nih, al-hirs, rakus ya. Jadi rakus itu definisinya bersungguh-sungguh tapi sampai merugikan orang, menyakiti orang, membenarkan apa yang dilakukan, itu rakus. Jadi bukan rakus dalam hal makan saja ternyata ya. Yang kita ketahui kan selama ini, wah dia rakus, makannya banyak. Itu belum seberapa. Kalau makanan milik dia sendiri, ya itu masih sah-sah saja. Tapi kalau yang rakus yang di sini, ini lebih berbahaya karena ini menyangkut orang lain. Makanya nanti kategorinya dia bukan berdosa, tapi berbuat zalim. Nah, apa bedanya berbuat dosa sama berbuat zalim? Nah, ini perlu kita jelaskan. Orang yang berdosa adalah orang yang melakukan kelalaian dari kewajiban dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia wajib sholat 5 waktu, tapi dia menunda-nunda sholatnya. Sholatnya buru-buru misalnya. Nah ini dia berdosa nih. Atau biasanya baca Quran, dia nggak baca Quran, males-malesan. Nah ini berdosa. Nah kalau dia berdosa itu dia cukup istighfar, sholat tobat, mohon ampun, dimaafkan. Itu dosa pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zolim ini menyangkut hak orang lain, menyangkut hak Bani Adam, menyangkut sesama manusia. Nah, ketika menyangkut sesama manusia itu tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan sholat tobat, tidak cukup dengan minta ampun kepada Allah. Bagaimana caranya? Ketika kita berbuat zalim, kita ingin diampuni sama Allah, yang pertama yang harus dilakukan adalah meminta maaf, meminta ridha, meminta ikhlas kepada orang yang kita zalimi. Karena berbuat zalim itu biasanya berkaitan dengan sesama manusia. Nah, sesama manusia ini enggak berhenti pada sesama muslim. Kepada non-muslim pun sebagai seorang yang beriman tidak dibenarkan untuk berbuat zalim. Ya, kepada orang non-muslim saja kita tidak boleh berbuat zalim, apalagi dengan sesama muslim. Oleh karena itu, ya, sekarang kita terbuka nih. Yang selama ini mungkin kita pernah berbuat zalim sama seseorang, segera minta ikhlas, minta ridha, minta maaf, ya.
baru kita minta ampun kepada Allah. Ketika sudah dilakukan minta ampun, dilakukan minta maaf, minta ikhlas, minta ridho sama orang itu, baru kita minta ampun kepada Allah. Nah, insya Allah di situ ada secercah harapan semua dosa kita diampuni. Ya, makanya hati-hati nih, ya orang yang suka berbuat zalim, maka dia harus minta ikhlas, ridho sama orang yang dizolimi itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang dizoliminya itu banyak orangnya? Nah, ini mungkin agak repot nih, ya agak repot. Tapi bukan berarti tidak ada solusinya. Ya, tetap kita harus sebisa mungkin mendatangi tuh orang-orang yang kita zolimi itu. Ya, satu demi satu. Minta ikhlas, minta ridho, minta maaf. Ya, kalau memang ada barang yang diambil, kita kembalikan. Kalau ada barang yang kita rusak, kita perbaiki, kita ganti. Nah, itu dalam rangka supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan zalim kita. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan perbuatan zalim, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga kata Malik bin Dinar adalah wal hasada bin nasihah. Dan sifat hasud dilawan, dicegah dengan sifat an-nasihah, memberi nasihat. Hasad. Apa itu hasad? Imam An-Nawawi menjelaskan tamanni zawali ni'mah mahsudi ilal hasidi. Nah, ini ya. Yakni mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain, ya, yang dia dengki, ya. Itu namanya hasud. Orang yang dengki, hasud, hati-hati. Ya, kenapa? Karena dia nggak senang melihat orang lain senang. Ya, kalau ada sahabatnya punya mobil baru, nah itu dia akan mencari cara supaya mobilnya rusak, mobilnya hilang, mobilnya nggak ada. Itu namanya orang dengki. Dengan cara apa? Apa aja. Pokoknya tujuannya, intinya targetnya supaya mobilnya hilang. Nah, ini orang dengki itu begitu, nggak pernah merasa senang punya teman, tetangga, saudara yang senang. Ini hati-hati. Kalau ada penyakit dengki dalam diri kita, cepat-cepat dah. Cepat-cepat kita ambil wudu, sholat taubat, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, jauhkan sifat dengki dari diri hamba ya Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang mampu menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Ya, tidak ada manusia di luar sana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sifat dengki ini harus dicegah dengan apa? Yakni dengan nasihat. Nasihat itu apa sih? Nah, ini kita lihat nih. Makna nasihat menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani. Lihat nih. Jadi kita membuka diri untuk pengetahuan yang lebih luas lagi. Jadi jangan cuman sempit gitu, jangan cuman sedikit, tahunya banyak. Ketika kita banyak pengetahuan keislaman kita, maka kita akan semakin menerima perbedaan. Ketika kita banyak pengetahuan keislamannya, maka ketika kita menjalani keislaman kita, itu akan semakin mudah, bukan semakin sulit, bukan semakin susah, apalagi berat. Kenapa susah? Karena ilmu kita terbatas. Kenapa berat? Karena ilmu kita terbatas. Ya, makanya ayo terus kita belajar sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dari yang sedikit itu mendapat keberkahan dari Allah sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, gitu ya. Nih, lihat. An-Nasihah menurut Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad ini, wahia ad-du'a'u ila ma fihi as-salah wan nahyu amma fihi al-fasad. Wa fi hadis la tajma'u fi jawfi 'abdin iman wal hasad, ay al-imanu bil qadar. Nasihat itu adalah mengajak
pada perkara yang di dalamnya ada kemaslahatan dan melarang perkara yang ada di dalamnya itu kerusakan. Itu namanya nasihat. Jadi sesuatu dikatakan itu nasihat ketika di situ ada kemaslahatan dan menghilangkan kemudorotan. Jadi kalau di situ ada kemudorotan, maka itu bukan nasihat. Ingat ya, jadi nasihat itu di dalamnya ada maslahat dan menghilangkan kemudorotan. Nah, tentu ini menarik. Ketika seseorang memberikan nasihat, itu harus betul-betul tercapai nih dua target ini, yakni tercipta maslahat dan menghilangkan kemudorotan. Contohnya seperti ini. Ketika seseorang menasehati orang lain, menasehati bagus tidak? Bagus. Tapi di situ ada banyak khalayak ramai. Di situ banyak orang lain. Tapi kita nasehatin tuh. Nah, kira-kira itu nasihat atau bukan? Nasihat atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena itu akan membuat malu orang yang kita nasihati. Kenapa? Karena sedang banyak orang di sekitarnya. Nah, itu artinya apa? Mengundang maslahat, memberi maslahat, tapi mengundang mudorot. Mudorotnya apa? Orang-orang sekitar jadi tahu aibnya. Orang-orang sekitar jadi tahu duduk masalahnya. Oh begini sebabnya, oh ini orangnya gitu ya. Makanya di dalam memberikan nasihat itu ada caranya. Islam mengatur itu. Ya, contohnya dengan bil mau'izatil hasanah, dengan penyampaian yang lemah lembut, dengan penuh kebaikan. Ingat, kebaikan itu tidak mungkin menghasilkan keburukan. Ya, ingat, kebaikan itu tidak mungkin menghasilkan keburukan. Maka kalau nasihat itu kita katakan kebaikan, maka kita harus memastikan bahwa itu akan membawa kebaikan, bukan malah sebaliknya. Ya, nah di sini dikatakan juga bahwa ada hadis yang mengatakan la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-imanu wal hasad. Dikatakan bahwa dalam hadis ini tidak mungkin dalam diri seseorang, ya, dalam hati seseorang hamba itu ada dua, yakni keimanan dan kedengkian. Jadi kalau kita mengaku beriman, kemudian ada sifat dengki, maka iman kita itu kalah. Bisa jadi lagi hilang saat itu. Jadi kita nggak beriman tuh kalau sifat dengkinya dominan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika min syiqaqi wan nifaq wa su'il khuluq. Ya Allah, jauhkan dari hamba sifat nifaq, ya, nifaq dan akhlak yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, terus kita berdoa kepada Allah agar apa? Kita dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk, ya, sifat-sifat yang jelek. Karena hanya berdoalah kita bisa mendapatkan kekuatan dari Allah. Ya, orang yang tidak pernah berdoa berarti dia orang yang sombong, mengaku merasa bisa, mengaku merasa mampu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nasihat dari Malik bin Dinar ini bisa kita aplikasikan dalam diri kita, bisa kita terapkan dalam diri kita, yakni yang pertama apa tadi? Kesombongan kita kalahkan dengan tawadu. Yang kedua, rakus kita kalahkan dengan qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Artinya apa? Bukan berarti kita enggak ikhtiar, bukan berarti kita enggak usaha, tapi setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, lalu itulah hasilnya. Nah, itu yang disebut dengan qanaah, ya.
tidak menghalalkan berbagai cara, tidak ya. Terus yang terakhir al-hasad bin nasihah, yakni sifat dengki kita kalahkan dengan nasihat, menasehati di antara kita. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.